Smart Viewers, welcome back to Sore-Sore Seru. Seru banget. Luar biasa. Nah, ini gini nih suka. First time kan? Ada narasumber ikut opening. Nah, mau nanya ngobrolin mengenai tadi udah sempat bahas mengenai kolaborasi nih dengan People of Happiness gitu ya. Collaboration. Dari aku sendiri sebenarnya sampai sekarang masih belum kebayang dengan jelas banget sebenarnya kalau benefitnya kolaborasi dari sebuah brand itu apa sih gitu kan. Mungkin kalau buat terlebih lagi dengan People of Happiness sebenarnya ini kan specifically nggak harus dengan brand ternama gitu, bahkan dengan orang-orang yang memang memiliki ketertarikan yang sama atau mungkin ingin menjalani misi yang sama berhubungan dengan mental health, itu bisa diajak kolaborasi. Nah ini boleh di-sharing dikit gitu dong, benefit-benefitnya memang untuk kalian sendiri juga apa sih? Oke, jadi kalau misalnya emang ya benar sih yang tadi yang kita tuh bedanya kita pengen juga sih collab sama yang brand besar atau yang udah kayak influencer lah ya. Kalau itu bener-bener setahu gue bahkan kalau lu collab yang kayak gitu tuh bagus banget buat selling lo, apalagi lu brand baru. Nah cuma kalau di People Happiness sendiri yang tadi gue bilang emang gue carinya justru siapa aja, gue benar-benar inklusif lah, everyone yang punya bukan vision yang sama ya, tapi yang bisa melakukan sesuatu untuk People of Happiness, tapi kayak gue juga make sure ini bikin dia happy, itu sih. Karena tujuannya kita adalah kita sama-sama membangun ya, kanan kiri gitu, sama-sama bangun. Gue bisa bangun dia bisa bantu gue bangun People Happiness dan juga nyalurin value yang pengen People Happiness ituin, keluarin ya, kayak gitu. Jadi kayak contohnya untuk yang sekarang nih yang pilot collection sama celup-celup itu tadi emang kan bisa dibilang produk dia sih nggak ada hubungannya sama happiness. Cuma ide dia waktu itu yang mau nge-tie-dye baju People Happiness itu buat gue unik lah. Maksudnya kayak, oh ya juga bisa ya kita collab tuh nggak cuma dari desain baju kok, kan banyak collab gambar-gambar baju aja kayak. Bener. Oh bisa juga, lu mau apa? Awalnya gue sempet tanya, atau lu mau ngajarin cara tie-dye di misalnya IGTV kita ya online, atau mau lu bikin bajunya. Kita benar-benar open, kayak ngobrol aja dan dia bikinin aja nih di bajunya. Tapi nggak bisa banyak karena dia kayak di rumah, dia kayak di ember gitu loh bikinnya. Maksudnya tie-dye yang di pilot collection ini bukan pabrikan lah, bukan buatan pabrik. Iya benar-benar handmade ya langsung. Bahkan bukan di industri tapi di rumah, di kamar mandi bikinnya gitu. Jadi emang ya dia bilang awalnya tuh sebenarnya celup-celup ini dia juga kayak cuma bikin hobi lah. Dia belajar hobi, terus ternyata orang-orang sekitar dia pengen beli, kayak suka lah minta tolong dibikinin. Soalnya dia kayak emang dia juga bagus banget, cuma emang yang bikin kita tertarik tuh itu kita rasa kalau kita sama dia bisa lebih dikenal sama audiens kita dan kita bisa bantu dia itu tadi, bantu dia lebih dapat shout out ya, karena dia happy banget loh, yang bikin kita happy tuh turns out dia happy banget ya. Jadi orang yang bikin klub ini dia happy banget sama hasil kita juga gitu. Kan dia seneng lihat produknya kita fotoin, kita jual dengan People Happiness gitu kayak gitu sih. Sellingnya juga pasti dia happy ya. Iya, jadi nah, itu semua orang Dan. Oh iya pasti. Nah, ngomongin mengenai kolaborasi juga untuk dalam waktu dekat ini apakah kira-kira People of Happiness akan berkolaborasi juga dengan ada calon-calonnya gitu ya, mungkin dalam masa obrolan, diskusi? Kalau untuk saat ini ya kita masih belum bisa ngasih tahu ya. Wow. Yes. Masih ada. Secret ya. Tapi pokoknya dalam waktu jangka dekat ini ya, mestinya ada ya gitu ya, collection. Antri nih kayaknya ya. Kalau untuk saat ini collab nggak dekat, tapi bakal ada. Kayak kita masih fokus untuk ke batch 2 kita yang habis ini. Jadi kan kita yang tadi gue bilang selang-seling kan. Jadi emang antrian collab-nya luar biasa. Kayak gitu sih. Jadi bolak-balik lah kayak gitu. Cuma emang gue berharapnya sih bisa lebih cepat ya cycle-nya. Gue pengen sih kita bisa lebih cepat. Cuma kan kayak kondisi sekarang juga selling-nya belum secepat itu. Jadi kita emang ada waktunya lah. Jadi collab-nya jadi pelan-pelan banget. Kayak ngantrinya lama jadinya gitu. Coba gue emang berharap banget sih bisa collab yang lain sebenarnya. Kan kayak nggak cuma harus produk ya collab tuh ya. Kayak tadi gue bisa collab Q&A and stuff kayak gitu kayak. Iya benar. Gitu kayak gitu. Oke. Harus nunggu. Ini kan juga. Nah kalau ya gimana Rido? Jadi berebutan. Nggak, berarti nyambung sama rencana di tahun 2021 mungkin ada beberapa yang bisa dibocorkan kepada Smart Viewers. Oh kira-kira People of Happiness ini mau ngeluarin apa nih 2021 gitu.
Yang pasti di 2021 kita bakal meluncurkan batch kedua kita. Lalu another collection kita. Lalu kita juga lagi merencanakan sebuah event. Cuma karena ini masih pandemi, jadi kita masih harus merencanakan lagi lebih matang-matang daripada nanti kita malah jadi penyebab pandemi kan pusing juga ya. Ya. Terus sama abis itu sisanya masih belum bisa kita kasih tahu. Belum ada. Iya, itu menutupi ya. Karena nggak ada jadi belum bisa dikasih tahu ya. Mantap. Padahal udah dijawab dengan diplomatis ya oleh kalian. Langsung dipatahin kajian. Langsung dipatahin. Gue gak tahan kalau ngeliat dia diplomatis. Udah ketahuan kan bongkarnya dapurnya nih. Bener-bener emang. Lah kalau mungkin smart viewers ada juga yang pengen ngikut jejaknya Kak Jen dan kalian ini, boleh nggak di sini dikasih tahu tips atau misalkan ya boleh lah tips untuk mendirikan usaha clothing terutama atau misalkan usaha doang atau bisnis apalagi menurut gue kayak Kak Jen ini di pandemi gitu tadi kan yang berani gasken gitu kalau bahasanya. Ya gimana, ada tips-tips tertentu nggak sih? Kira-kira mungkin yang belajar dari pengalaman Kajen dan Kaleon, jadi mungkin waktu itu ada salah langkah nih. Nah, mungkin buat teman-teman bisa aware dulu di situ, mungkin bisa supaya belajar dari kesalahan sebelum-sebelumnya gitu. Boleh dari Kak Kajen dulu. Iya, oke. Rebutan. Ya kan kalau untuk clothing bisnis ya, kayak sebenarnya gue juga karena emang dari S1 kan udah, saya emang backgroundnya bisnis, kayak emang gue udah berapa kali sih bikin bisnis tuh udah ya kecil-kecil semua sih, cuma kayak udah berapa kali, dan emang kalau bikin bisnis tuh khususnya clothing, lo harus punya sesuatu yang beda menurut gue, kayak misalnya lo punya added value apa sih yang bikin lo beda, karena baju tuh udah banyak banget. Sebenarnya gue aja people happiness takut banget sih masuk ke sini, karena kalau lihat kayaknya setiap minggu ada deh brand baju baru keluar gitu loh. Iya, benar. Streetwear yang kayak gitu, kalau misalnya lo mau bikin baju tapi mirip-mirip, menurut gue it's okay, tapi susah buat lo kompetisi gitu, kayak gitu. Kayak menurut gue nomor satu tuh apa sih yang bikin lo beda, benar-benar apa yang bikin orang mau beli, terus vision lo tuh apa ke depannya untuk brand ini, dan cara lo capainya gimana. Jadi fokus gue selalu kayak gitu. Jadi apa yang dirancang dari awal untuk bisnisnya tuh jelas, benar-benar jelas, kayak lo mau ngapain, ujungnya apa, cara kesana gimana, kayak gitu. Nah terus tapi untuk bisnis sendiri kan kita juga baru ya, gue bilang gue belum ya bukan expert gimana, cuma misalnya kalau dari gue bisnis, kalau lu punya kepikiran sesuatu jalanin aja, kayaknya jangan tunda. Terus jangan panas-panas apa? Jangan panas-panas doang. Panas-panas tai ayam. Oh iya ngerti. Maksudnya semangat di awal, tapi di akhir down gitu ya. Soalnya kayak sama ini dari bisnis gue yang dulu semuanya tuh gagal bener-bener semua karena gue lose attention, kayak gue fokus ke yang lain, kayak gitu. Jadi awalnya oke, padahal saya bisnis gue yang dulu kayak gue pernah jual makanan, jualan baju itu oke banget menurut gue, kayak gue dapetnya ya cepet lah perputarannya, tapi karena mungkin gue tiba-tiba sibuk apalah, mungkin banyak main juga gitu ya. Bosanan juga mungkin dulu kan. Jadi emang benar-benar kalau bikin bisnis ya jangan sampai kayak gitulah, kayak makanya dari tadi yang di awal bikin cari tahu dulu tujuan lo apa. Karena gue tipsnya lebih ke situ sih. Jadi buat gue sih untuk saat ini ya, gue emang ke people happiness beda lah, kayak attention gue sama bisnis gue yang dulu kan beda. Ini gue lebih fokus di sini karena gue udah tahu tujuannya mau apa dan cara kesana gimana, lebih ke situ. Sama mungkin tambahan cari tim cari tim yang tim penting banget sih. Tim penting banget. Jadi kayak nggak ke kamar adek dulu ya? Nggak usah. Malam-malam gangguin kamu. Nggak usah. Iya. Cari tim. Dan orang yang benar sih, kalau bisa cari orang yang kayak sesuai lah sama lu gitu. Kayak kita di awal-awal pun ada apa ya? Ya adalah pokoknya ya. Ada kayak saya kita cari tim yang memang kalau bisa tuh yang cocok beneran lah kerja sama lu. Jadi nantinya nggak ada masalah-masalah ke depannya, karena nggak enak banget kan. Betul. Ribut gitu, apalagi tim founder, apalagi itu susah banget. Karena lu sama-sama chip in di situ kan, duit lu di situ terus ribut. Jadi itu penting sih, kayak nggak usah mikirin lu harus sama teman. Makanya sebenarnya alasan gue sama dia juga lebih enak sama Ade sebenarnya menurut gue dibanding teman. Jadi kayak kalau sama teman tuh banyak berantem kemungkinan. Iya betul. Dan kalau menurut gue kalau berantem sama temen itu kayak
jadi rusak pertemanan ya. Kalau sama Ade kan ya udah berantem, ya paling besok udah kelar gitu. Gue bisa ke kamar dia lagi Iya. kalau berantem. Iya makanya. benar. Kalau sama Ade udah hobi berantem tuh. Iya. Dari jadiin aktivitas ya. Iya, jadi aktivitas. Lebih ke situ sih. Penting banget. Nah, itu nomor 1 deh. Gue bilang kayak cari tim yang ini ya, yang cocok. Gitu. Oke, luar biasa itu ya. Jadi buat teman-teman memang sebenarnya di sini tapi oh iya Kak Jen, kalau mau nanya juga sama Kak Leon, kalau misalkan untuk kita yang baru mulai, ini ada pertanyaan titipan. Kalau misalnya kita mau ngebangun bisnis baru, lini baru gitu kan, yang perlu dikuatin tuh misalnya kalau berhubungan dengan clothing line ya, kira-kira desainnya duluan yang harus bagus dan atau nge-brandingin si pakaiannya. Karena kan biasanya ada juga yang baju-baju cuma polos gitu kan. Nah, desainnya standar gitu. Cuman mungkin dari segi bahan dan lain-lain. Tapi mungkin karena mereka brandingnya gede, akhirnya jadi lebih terkenal gitu. Atau mungkin yang desainnya harus kayak rame, bla bla bla. Tapi brandingnya mungkin karena orang lihat cuma ya udah lucu lah, belilah gitu. Padahal brandingnya biasa aja gitu. Kira-kira kalau disuruh pilih antara dua jurang tersebut, nah kira-kira yang mana tuh? Ya pasti branding. Branding Karena ya, kalau masalah desain itu bukan sesuatu yang pasti karena orang kan seleranya beda-beda. Jadi kalau desain itu tergantung orang bisa menerimanya, tapi kalau branding kan tentang kitanya. Kita harus bisa konsisten dengan branding kita. Okay. Jadi biar orang nggak bingung juga nanti dia tiba-tiba people of happiness kalau jadi streetwear, atau tiba-tiba people of happiness jadi jualan dress, enggak. Kita bakal tetap unisex ya. Iya, unisex. Jadi Bang, benar sih Bang. Branding paling penting sih branding ya. Gue nggak bilang desain nggak penting karena kalau lu brand baru pasti desain juga yang bikin orang beli gitu. Iya, benar. Yang bikin orang beli itu. Cuma gue buat sustain bisnis, menurut gue mending lu start di brandingnya. Jadi lu tau lah arah lu mau kemana, jelas gitu. Apa yang lu sampein juga ya semuanya sejalan lah sama apa yang lu mau gitu. Karena jujur branding susah banget ya. Kita aja sampai sekarang tuh masih berusaha mungkin jangan sampai keluar dari people of happiness. Karena kan people of happiness bukan Jen, maksudnya sifat people of happiness itu bukan sifat Jen, bukan sifat Leon, bukan sifat yang lain kan. Yeah. Jadi kadang cara kita ngomong aja beda ya. Cara kita ngomong di DM tuh bukan kita. Jadi kita kayak aduh gimana. Kalau gue yang balas beda, kalau dia yang balas beda. Jadi kita emang harusnya ke people of happiness. Iya. Kita emang itu yang susah. Branding sih. Kalau bisa orang beli karena cerita lu itu lebih bagus menurut gue. Luar biasa, iya. Ya, lebih ngena ya, lebih senang dan lebih orang jadi tanam lah di situ. Karena desain tuh banyak desainer yang lebih jago. Kalau lu bayar desainer mahal kan iya. Bagus ceritanya ya logikanya. Gitu. Tapi kalau cerita kan apa ya nggak ada cerita jago gitu, nggak ada ya. Cerita tuh setiap orang. Luar biasa. Nah, oke. Pertanyaan terakhir untuk menutup pada hari ini. Kalau untuk people of happiness, 3 kata yang mewakili people of happiness. Apa nih kira-kira? People of happiness. Jangan dong. Oh enggak ya? Jangan dong, Bos. 3 kata ya, 3 kata. 3 kata. Kira-kira apa tuh? Dari Kak Jen, dari Kak Leon, masing-masing satu lah ya. 3 kata untuk menggambarkan people of happiness. Yes. Positif, happy, bold. Banyak ya. Udah 200 kata kalau gitu kita ganti ya. Jangan 3 ya. Esai dong 200 kata. Jangan dong. 3 kata. Nah, kalau dari Kak Leon tadi udah ada positif. Apa tadi? Happy. Nah, Kak Jen satu deh, satu. Kak Jen. Fun. Seru banget. Setuju nggak? Masuk ya. Seru. Oke, mantap. Thank you banget Kak Jen, Kak Leon pada hari ini udah ngobrol-ngobrol sama kita, udah sharing-sharing juga. Untuk teman-teman juga mudah-mudahan terinspiratif gitu ya sudah mendengar obrolan kita pada hari ini. Sukses terus untuk Kak Jen, Kak Leon ya. Ya. 2021 ini rencana-rencananya. Amin. Untuk membuka offline store dan bisnis lini barunya Kak Leon nih sepertinya ya fokusnya. Amin. Nanti jangan lupa datang ke seru-seru lagi ya. Iya. Sorry. Ya, pokoknya acara seru banget itu. Oke, thank you banget teman-teman untuk Smartfish juga yang udah pada nonton. Akhir kata gue Nathan pamit. Rido pamit. Oke, sampai jumpa di minggu depan. Bye-bye. Bye. Bye.